Bu Novi. Iya, terima kasih kembali atas waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk wawancara dengan Bapak. Iya, terima kasih kembali Bu Novi. Iya. Terus dilanjut, silakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang 7 aset atau modal yang dimiliki oleh SD Negeri Balaiharjo. Oke, siap. Baik, untuk yang pertama adalah aset manusia. Nah, menurut Bapak, aset manusia apa yang dimiliki oleh sekolah kita, Pak? Baik, sebelumnya Bu Novi perlu kita berikan pendahuluan bahwa pada umumnya orang punya pengertian bahwa yang namanya aset itu hanya berupa fisik saja, berupa benda. Padahal aset itu banyak sekali. Ada aset ya berupa manusia atau yang selain benda juga ada sosial, politik, kemudian ada organisasi dan sebagainya. Kalau terkait dengan aset yang berupa manusia, di sini ya jelas guru-guru kami yang dengan berbagai latar belakang, kemudian baik yang tendik ataupun yang lainnya yang termasuk stakeholder di sini seperti yang ada di kantin, di perpustakaan, mereka semuanya aset dan aset yang sangat mahal bagi kami. Baik, Bapak. Terkait kualifikasinya sendiri apakah sudah memenuhi, Bapak? Sangat memenuhi. Untuk guru-guru di sini semuanya alhamdulillah sudah S1 ya, sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang perlu diupdate lagi. Kemudian untuk yang perpustakaan sudah punya D3 perpustakaan, bahkan terakhir ini malah menambah satu keilmuan baru yaitu keguruan, lulus S1 PGSD. Kemudian penjaga kami walaupun sudah latar belakang SMK, ini kita support untuk bagaimana menambah pengetahuan, untuk menambah istilahnya bekal. Sudah kuliah lagi insya Allah semester 4 ini. Kemudian untuk yang administrasi sudah D3 administrasi sudah, dan jadi sebagaimana pertanyaan tadi semua sudah memenuhi kualifikasi ya. Luar biasa sekali ya, Pak. Berlanjut, untuk yang selanjutnya adalah aset sosial yang dimiliki SD Negeri Balaiharjo. Baik, untuk aset sosial yang dimiliki oleh SD Balaiharjo banyak sekali. Pertama yang dari sisi kepala sekolah, saya sendiri alhamdulillah sebagai ketua Dewan Dakwah Kabupaten Gunung Kidul, yang mana dari sisi sosial saya jam terbang insya Allah 24 jam ya, melayani umat. Kemudian dari guru-guru kami, mereka juga memiliki banyak kegiatan di luar ya. Ada yang sebagai guru pendamping praktek, kemudian ada yang memiliki kualifikasi Google sudah seperti Pak Erina. Insya Allah sudah cukup bagus sekali. Kemudian guru-guru kami juga di lingkungan masyarakatnya sendiri, mereka memiliki peran masing-masing. Ada yang sebagai ketua RT, ada yang ketua kelompok dasawisma, ada yang sebagai pegiat sosial, ada yang tokoh keagamaan, baik yang muslim maupun non muslim. Dan dengan kelompok wanita tani sudah ada dengan yang jelas selalu membersamai adalah komite sekolah dan POT. Oke, sekali. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, untuk aset finansial sendiri, Pak. Apa saja aset finansial yang dimiliki oleh sekolah kita? Baik, untuk aspek finansial yang pertama dan utama adalah bos ya dari pemerintah. Dengan siswa kita yang besar 160 lebih, artinya kita memiliki dana yang cukup untuk berbagai operasional yang ada. Ada juga boskin, karena sekolah kita sebagai sekolah penggerak itu menjadikan satu sumber tersendiri. Di samping itu ada sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat yang dikoordinir oleh POT dan komite.
sekolah tidak tahu menahu hal itu, tetapi mereka sudah memberikan satu kontribusi, misalnya untuk pembiayaan ekstrakurikuler dan sebagainya. Oke. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Untuk selanjutnya, aset fisik yang dimiliki oleh sekolah kita, Pak Mawan. Alhamdulillah untuk fisik sekolah kita sudah memenuhi syarat ya. Tempat bermain sudah ada, seperti lapangan yang cukup luas. Bahkan di sekolah kita juga ada lapangan fasilitas umum ya, Fasum, kemudian perpustakaan sudah mencukupi, bahkan ada tenaga perpustakaannya juga sudah lengkap, buku-bukunya baik yang digital maupun yang buku-buku manual juga sudah ada. Kemudian ruang guru representatif ada AC-nya dan sebagainya, ruang pertemuan ada, kemudian kelas semua kelas ada, kemudian ada UKS yang cukup lumayan karena ada 5 tempat tidur ya yang bisa dipakai, walaupun harapan kita semuanya sehat. Juga ada kantin sekolah yang mana di situ memfasilitasi anak-anak agar mereka bisa ya tidak jajan di luar lah, dan bisa kita kontrol dari sisi kesehatan dan sebagainya. Kemudian kamar mandi, WC sudah memenuhi syarat ya, dan bisa dipakai secara bagus. Sumber air kita juga ada PDAM, tidak kacau ya, walaupun kadang-kadang mati tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan karena sudah ada bak tampungnya. Di samping itu ada arena bermain di tempat kita, cukup untuk bermain anak-anak, juga tempat untuk eksperimen, ada mini garden yang ada sejumlah 9 mini garden ini sudah dibagi-bagi masing-masing kelas. Ya. Baik, luar biasa sekali aset yang dimiliki oleh SD Negeri Baleharjo. Untuk selanjutnya adalah aset lingkungan atau alam. Baik, untuk aset lingkungan atau alam di sini, alhamdulillah posisi sekolah kita kan ada di tepi dusun ya. Kita di sebelah utara membentang, ada kelihatan sekali view yang sangat bagus, dan dibangun oleh pemerintah desa untuk peternakan lele, yang mana anak-anak bisa melihat aktivitas di dalamnya, bahkan bisa wawancara dengan yang ada di dalamnya. Kemudian di sebelahnya ada tempat wisata ya, ini sudah mungkin wisata kuliner dan road race atau apa di situ sudah dibuat. Kemudian juga tidak jauh dari sini ya, mungkin sekitar 1 kilo itu ada TPA ya, tempat pembuangan air ya, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah di sana. Kita bisa anak belajar di sana. Kemudian tidak jauh dari sini juga ada perkantoran, ada Polres, ada LP, kemudian ada minimarket, ada pasar, yang mana kita bisa mengajak anak-anak kita belajar secara praktis itu. Juga dekat dengan kantor dinas pendidikan, yang mana juga kita bisa mengakses dengan mudah informasi-informasi. Juga tidak jauh dari sekolah kita ada terminal bis ya, ada terminal di situ juga kita bisa mengakses bagaimana agar perjalanan luar kota dan sebagainya anak-anak bisa langsung belajar di sana. Oke. Ya. Baik, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya adalah aset agama dan budaya. Ya, terima kasih untuk aset agama dan budaya. Di sini cukup kondusif ya. Di sini ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Non Muslimnya Kristen dan Katolik. Di sini alhamdulillah bisa hidup berdampingan, kegiatan bisa bersama-sama kita laksanakan. Bahkan dulu sebelum kehadiran saya, untuk yang non Muslim itu hanya disediakan satu ruangan kecil ya, yang mohon maaf kalau orang Jawa dibuatkan emplek-emplek ya. Setelah kita datang, kita kasih satu ruangan yang khusus ya, satu ruangan yang representatif untuk pembelajaran mereka, dan itu disambut bagus oleh guru-guru yang non Muslim atau guru agama mereka, juga oleh masyarakat. Nah, jadi di sini sangat-sangat kondusif. Dengan masalah kepercayaan tidak menjadi masalah, jadi tidak ada dikotomi, ada apa istilahnya, membeda-bedakan antara satu dan lain. Berarti perbedaan itu tidak membuat perpecahan, betul, malah diambil ya, sisi saling positifnya, menguatkan, ya. betul. Untuk yang terakhir nih Pak, adalah aset politik.
Baik, untuk aset politik, sebenarnya kadang orang memikir politik itu bisa dikaitkan dengan apa istilahnya kepartian dan sebagainya. Sebenarnya aset politik yang adalah bagaimana kita mensiasati atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Bagaimana kita misalnya di sekolah kita ini dekat dengan masyarakat yang mayoritas demikian. Nah, kita menyesuaikan seperti itu. Sehingga apa yang ada di sekolah itu tidak akan menjadi satu kontraproduktif dengan apa yang ada di lingkungan. Sehingga aspek politik di sini kalau saya nilai ya tidak ada kendala, bukan kendala, dan kita bisa menyesuaikan di sini. Sudah ada MOU ya dengan kelurahan, kemudian dengan puskesmas, dengan Polres juga ada. Baik Bapak, mungkin demikian 7 aset yang sudah kita petakan dari sekolah kita. Semoga 7 aset ini kita bisa maksimalkan potensinya sehingga membawa kemajuan bagi sekolah tercinta kita. Terima kasih Bu Nafi.